Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikhan Mutali dari Prodi Komunikasi Konseling Islam, konsentrasi konseling. Di sini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Berdamai dengan Masa Lalu. Langsung saja saya mulai. Bagaimana seseorang bisa hidup dengan bahagia jika terus terbayangi masa lalu yang menyiksa? Alih-alih bisa fokus menjalani masa kini, yang ada terjebak terus pada belenggu dan rasa bersalah masa lalu. Maka dari itu, bangkit jadi hal utama yang harus kamu lakukan untuk bisa hidup bahagia. Memang tidak mudah, menjalani hidup dengan aura positif dan pancaran bahagia itu perlu latihan, tapi bukan berarti tidak bisa kamu lakukan. Saya akan sedikit memberikan tips agar kamu bisa menerima dan mengikhlaskan segala hal dan kesalahan di masa lalu. Kemudian, cobalah kembali menata hidupmu yang lebih baik ke depannya. Yang pertama, lepaskan emosimu. Saya mengutip perkataan Steve Maraboli. Dia berkata seperti ini: menangis, maafkan, lepaskan, biarkan air mata membasahi kebahagiaanmu di masa depan. Salah satu kesalahan yang besar yang sering orang lakukan adalah mengabaikan emosi dan kesakitan mereka. Padahal untuk bisa bergerak maju, untuk bisa selalu move on, yang perlu kamu lakukan adalah merasakan emosimu dan coba memahaminya. Sama seperti perkataan Steve tadi, saya akan menerjemahkan bahasa saya sendiri. Biarkan air mata membasahi pipimu, menangislah sampai kamu tidak bisa menangis lagi dan merasa lega. Kalau perlu, teriaklah sekencang-kencangnya. Pelepasan emosi yang mengganjal itu perlu, dan sampai emosi dipendam justru menghalangi kebahagiaanmu di masa depan. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Cobalah berpikir positif. Biarkan dirimu mengekspresikan emosi dan kesedihan di awal, namun jangan terlalu berlarut. Jangan sampai pikiran itu malah mendatangkan pikiran negatif lainnya yang mengalihkan perhatianmu dari hal-hal positif dan membahagiakan. Dibanding melihat segala sesuatu dari kacamata negatif, cobalah latihan berpikir untuk melihat dari kacamata positif juga. Dijamin hari-hari kita akan terasa baik, hari-hari kita akan terasa tidak ada beban dan lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga adalah belajar dari pengalaman. Guru yang sangat penting dalam hidup kita adalah pengalaman. Ambil pelajaran yang bisa kamu petik dari masa lalu. Kenali lebih banyak tentang dirimu sendiri dan apa saja yang bisa membuatmu bahagia. Dengan mencari tahu sumber kebahagiaan dalam dirimu, kamu bisa mulai mengisi hari-harimu dengan kegiatan-kegiatan bisa baik tersebut. Tinggalkan pula lingkungan yang justru membuatmu semakin terpuruk, membuatmu selalu berpikir negatif, bahkan merasa bersalah terus-menerus. Yang keempat, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ketika kamu memosisikan diri sebagai korban atau atas sebuah kejadian, hal ini bisa memanggil trauma dan kenangan masa buruk yang sedang kamu coba untuk berdamai. Menyalahkan diri sendiri hanya akan membuatmu semakin terpuruk, tak bisa maju, dan tak kunjung bisa bahagia. Dan ingat, kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu yang mengendalikan dirimu sendiri, bukan orang lain. Dan kamu berhak egois dengan kebahagiaanmu juga. Dan di sini juga penekanan kita tuh perlu juga egois untuk kebahagiaan kita juga. Jangan hanya terus menyalahkan diri sendiri. Dan yang kelima, jangan menunggu permintaan maaf. Saya mengutip lagi perkataan Oprah Winfrey. Dia berkata seperti ini: pengampunan sejati adalah ketika kamu bisa mengatakan terima kasih atas pengalamannya. Ya, pelajaran terbaik yang bisa kamu petik dari hidup adalah memaafkan dan melupakan. Menunggu orang lain meminta maaf padamu jika berbuat salah itu akan membantumu hidup bahagia. Dibanding menunggunya meminta maaf dan berujung menjadi dendam yang membebani, lebih baik lepas dan maafkan. Fokuslah untuk bergerak maju dan melupakannya. Menunggu permintaan maaf dari seseorang akan membuat
waktumu terbuang sia-sia. Maka dari itu jangan sampai kita harus menunggu permintaan maaf dari orang. Harusnya kita yang berminta maaf kepada orang tersebut. Dan yang keenam adalah eksplorasi kebahagiaanmu. Dan ini sangat penting ketika kita masih trauma dengan masa lalu, tidak bisa move on dengan masa lalu. Pergilah jauh-jauh, pergi keluar kota dan explore setiap kegiatan yang dapat membuatmu bahagia. Jangan takut mengambil risiko saat memulai sesuatu. Memahami dirimu lebih dalam bisa membuat hidupmu lebih bahagia. Piknik itu perlu, dan explore setiap kegiatan yang dapat membuatmu itu perlu. Makanya lakukanlah hal-hal tersebut, pergi jauh. Dan yang keenam adalah berdamai dengan masa lalu. Ini yang sangat penting, berdamai dengan masa lalu. Saya mengutip dari perkataannya si Buddha. Dia berkata seperti ini: rahasia pikiran dan tubuh yang sehat bukanlah berkabung untuk masa lalu dan tidak perlu khawatir tentang masa depan, tapi hiduplah saat ini dengan bijak dan sungguh-sungguh. Ucapan hiduplah untuk saat ini bukanlah bualan semata. Itu merupakan makna tersirat jika hidup memang dijalani saat ini, bukan di masa lalu. Perkataan hiduplah untuk saat ini itu adalah perkataan yang memang sekarang. Jadinya dijalani saat ini, bukan di masa lalu. Jadi kita hidup ya saat ini, kita hidup ke depan, bukan ke belakang. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah menengok ke belakang lagi. Kabut dalam masa lalumu, berdamailah, ambil hikmahnya, dan mulailah membangun hidup yang lebih damai, tentram, dan membahagiakan. Dan ingat pesan saya satu, apapun masalah yang membebanimu, ingat satu hal, kamu pantas untuk bahagia.